Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Sudahkah pemerintah dan PSSI sebagai lini terdepan penyelenggara Piala Dunia U17 merangkul semua pihak untuk kegiatan tersebut? Ini pertanyaan sederhana, tetapi nampaknya sulit untuk mengimplementasikan. Bagi semua sahabat, teman, rekan, jangan lupa ikuti terus analisis Bung Yes dan like, comment, and subscribe. Beberapa hari lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan keterangan di media bahwa FIFA telah menginspeksi 4 venue di 4 kota yang akan menjadi tempat bergulirnya semua pertandingan Piala Dunia U17 yang diikuti oleh 24 tim. Di sana Erick juga menyatakan bahwa kemungkinan hanya ada 4 venue dari 6 yang ditawarkan oleh PSSI kepada FIFA. Alasannya karena efisiensi biaya atau dana. Tetapi keputusan masih akan ditentukan oleh FIFA dan PSSI serta pemerintah Indonesia. Tentu akan mengikuti arahan dan petunjuk serta keputusan apapun yang diambil oleh FIFA, khususnya tentang venue atau tempat penyelenggara Piala Dunia. 4 kota tersebut atau 4 venue adalah Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Sementara 2 venue lain yang tadinya masuk dalam daftar usulan PSSI yaitu Bali dan Palembang sementara disimpan atau tidak disebut. Alasan Erick ya cukup bisa dijadikan alasan, namun Erick tidak menjabarkan lebih luas. Kalau memang efisiensi biaya atau dana, berapa sih anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara Piala Dunia U17 nanti? Dan berapa sih subsidi dari pemerintah untuk kegiatan itu? Atau berapa sih anggaran yang disubsidi oleh FIFA bagi Indonesia sebagai tuan rumah? Ini semua harus jelas. Jadi Erick jangan hanya memberikan alasan demi efisiensi dana atau biaya sehingga dari rencana 6 venues menjadi hanya 4 venues. Kita lihat bahwa tadinya di bulan Maret, April ketika kita bersiap untuk menggelar Piala Dunia U20 tetapi akhirnya gagal. Di sana sudah tersebar di media massa bahwa pemerintah telah menyiapkan subsidi sekitar 350 miliar untuk kegiatan tersebut. Harusnya dengan kegiatan yang hampir sama persis, bahkan saat itu sudah disepakati ada 6 venue dan anggaran subsidi 350 miliar itu kalau disiapkan atau disubsidi silang lagi kembali kepada kegiatan U17, maka sebetulnya tidak ada masalah biaya di sana. Ada kepentingan lain tentang mengapa saya lebih cenderung harusnya 6 venue itu digolkan oleh PSSI dan FIFA untuk menjadi tempat kegiatan pertandingan mulai dari babak penyisian sampai semifinal dan final. Karena ketika Bali dan Palembang tidak diikutsertakan, ini sangat disayangkan. Mengapa? Palembang sudah menjadi tempat atau venue kepercayaan bagi Indonesia untuk menyelenggara beberapa kegiatan, bahkan multi event di sana. Ada Islamic Games, juga ada SEA Games, ada Asian Games. Palembang sudah membuktikan bahwa mereka siap menggelar kegiatan-kegiatan besar, termasuk nantinya kalau U17 dilaksanakan di sana. Sementara Bali ada kepentingan lain dan lebih melebar atau membesar. Karena Bali kita tahu bahwa daerah wisata dan satu-satunya andalan wisata Indonesia yang sudah dikenal di seluruh dunia. Ini sangat disayangkan kalau Bali digugurkan sebagai salah satu venue Piala Dunia U17 nanti. Bayangkan kalau Bali menjadi salah satu venue, maka ada ribuan orang asing akan datang ke sana. Mereka yang sebetulnya tadinya secara pribadi mungkin tidak bisa datang, tetapi menjadikan Piala Dunia sebagai jembatan untuk mereka hadir di sana sebagai pemain, official atau keluarga.
Ini tentu menambah income bagi pemerintah dan juga menambah jumlah atau kuantitas turis yang kemudian bisa datang di masa-masa depan. Kalau satu pemain, satu orang saja bisa mengajak teman, sahabat, keluarga untuk kembali datang ke Bali. Ini tentu sebuah keuntungan ekonomi bagi Indonesia di masa depan dengan menjadikan Bali sebagai salah satu venue. Disinilah pertanyaannya, apakah pemerintah sudah merangkul seluruh kepentingan dalam kegiatan Piala Dunia U17 ini? Kepentingan yang saya maksudkan di sini adalah kepentingan anak bangsa, kepentingan masyarakat. Yang kedua, dari sisi persiapan teknis pemain, ini juga sangat disayangkan. Sepertinya pemain-pemain yang akan dilibatkan nanti di putaran final Piala Dunia U17 tidak akan merata menjadi keterwakilan dari seluruh wilayah di Indonesia. Mungkin tidak perlu juga seluruh 34 atau 38 provinsi di tanah air ini harus melibatkan anak-anak daerahnya untuk tampil. Tetapi minimal mayoritas pemain-pemain yang secara historis, secara budaya adalah daerah-daerah yang sering menyumbangkan pemain untuk tim nasional. Katakan saja dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi Selatan, dari Medan, dari Surabaya, dari Bandung, dan dari Kalimantan sekalipun. Minimal mereka ada satu keterwakilan di sana. Karena dari daerah-daerah yang saya sebut tadi sudah membuktikan selama ini mereka mampu dan sanggup menyumbangkan anak-anak daerah untuk kepentingan tim nasional. Nah, saat ini dengan hanya persiapan sekitar 100 hari, tentu pelatih Bima Sakti yang dibantu oleh konsultan Frank Wormuth dari Jerman dan juga ada tim yaitu teknik Dennis Wise dan direktur teknik Indra Safri, semuanya ini bahu-membahu mendukung Bima Sakti sebagai pelatih untuk mempersiapkan tim. Tetapi dari sisi persiapan pemain, nampaknya tidak semua anak bangsa atau anak daerah akan masuk di sana. Paling tidak dari daerah-daerah saya sebut tadi. Pengalaman selama ini atau sebelum ini, daerah-daerah yang saya sebut tadi ada keterwakilan. Misalnya, salah satu contoh yang paling jelas Garuda 1 ketika di tahun 80-an dibentuk untuk jangka panjang tim nasional, dibina oleh pelatih asal Brasil Barbatana. Di sana ada anak-anak yang sebetulnya dari daerah yang tidak terkenal, bahkan tidak terkenal sebagai penyumbang pemain bagi tim nasional, tetapi mereka bisa muncul dan memang mereka memiliki talenta bermain bola yang baik. Sebut saja dari Kalimantan, ada Anjar Mulyono, ada Aji Ridwan Mas. Sementara dari Medan, ada Patar Tambunan, ada Asari Ranputi, dari Surabaya juga ada, dari Maluku juga ada. Nah, inilah yang harus dipikirkan betul oleh PSSI. Saya tidak menyalahkan PSSI saat ini karena memang mendapatkan pemain-pemain berbakat terutama di usia dini tidak hanya membalikan telapak tangan atau persiapan seperti saat ini hanya 2-3 bulan, 4 bulan, tetapi melalui sebuah proses jenjang kompetisi yang baik, terukur, tepat sasaran. Nah, di periode Erick Thohir memang mereka baru datang dan ini menjadi tanggung jawab sebetulnya di kepengurusan yang sebelumnya. Katakan di periode Edi Rahmayadi dan Muhammad Iryawan ada satu sosok yang sebetulnya sangat bertanggung jawab untuk kepentingan tim di Piala Dunia U17 ini, yaitu Direktur Teknik Indra Safri. Indra Safri sudah sekitar 3 tahun lebih menduduki jabatan posisi Direktur Teknik, tugas yang harusnya menjadi tanggung jawab membuat pemain-pemain untuk disiapkan di tim nasional di semua level. Katakan saja yang usia dini saat ini. Apakah program Indra Safri sudah ada tetapi tidak didukung oleh pengurus dalam hal ini Esko sehingga tidak jalan itu kompetisi atau program tersebut? Atau memang Indra Safri tidak punya program itu? Yang diandalkan selama ini mungkin EPA, Elite Pro Academy, atau proyek Milanesia yang mungkin 7-8 tahun lalu sudah dimunculkan oleh PSSI tetapi sekarang walau alam hilang tanpa jejak, tidak terdengar lagi. Proyek itu sampai di mana, seperti apa, kita semua tidak tahu. Nah, ini yang harus ditinjau lagi oleh kepengurusan Erick Thohir, bahwa saat ini memang bukan tanggung jawab Erick Thohir dan rekan-rekannya di pengurus sekarang untuk membuat pemain, tetapi Erick Thohir sebaiknya mulai sekarang mempersiapkan hal-hal itu sehingga pengurus berikut tidak lagi kerepotan seperti sekarang.
Gelarlah kompetisi usia dini yang benar dan terukur tepat sasaran, sehingga untuk kegiatan-kegiatan berikut, who knows, suatu saat mungkin kita menjadi tuan rumah lagi untuk U20, bahkan sampai pada senior. Jadi kembali lagi, pengurus sekarang saya imbau, buatlah kompetisi yang benar di semua jenjang. Dan ingat, Piala Dunia U17 perlu merangkul semua pihak, semua kepentingan, semua daerah, dan semua anak bangsa terlibat di dalamnya. Bola itu bulat, giring terus.